puji nama-Mu. Ibadah saat ini dalam suasana Pentakosta hari ini mensyukuri kasih Tuhan. Hari ulang tahun yang ke-69 Ibu Ludia Tagunuhola ditabiskan dalam nama Tuhan Allah yang adalah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Salam dalam kasih Tuhan kepada kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Syair lagu Hidup Baru nomor 104 kita nyanyikan 1 dan 2. Apinya berkobar dalam hatiku, ku girang karena Yesus yang memberi. Darahnya membasuh diriku bersih, apinya terang jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergemar, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, gembira hatiku selamanya. Ku bersaksi berseru Yesus Juru Selamatku, karena ku berpegang pada janjinya. Apinya terang jiwaku senang, Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Semoga kita terus bersemangat dengan keberadaan kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepadanya. Kita siang hari ini akan menerima kebenaran firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Bukalah Alkitab kita, Kisah Para Rasul pasal 2. Dibaca ayat 1 sampai ayat 4 tanpa meninggalkan ayat-ayat selanjutnya. Apalagi ini cuacanya cukup cerah. Mari berdoa, biarkan Alkitab kita terbuka. Siang hari ini Tuhan, dalam merayakan Pentakosta, kami juga merayakan syukur bersama keluarga Tagunuhola, karena ibunda terkasih Ibu Laudia Tagunuhola di hari Pentakosta pada saat ini usianya terbilang 69 tahun. Kami mensyukuri nikmat Tuhan pada kesempatan ini dengan mau mendasari bagian firman Tuhan. Roh Kudus selalu menerangi hati dan pikiran kami supaya firman Tuhan ketika kami baca tidak lalu begitu saja dari pendengaran kami, tetapi kami boleh mendengar dan kami boleh menerima kebenaran firman-Mu ini untuk kami lakukan dalam kehidupan setiap hari. Amin. Persekutuan jemaat yang ada di kolom 3 saat ini, pada siang hari ini, mari arahkan perhatian kita di bagian firman Tuhan Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat 4 tanpa meninggalkan ayat-ayat selanjutnya. Kalau kita baca cukup panjang. Saya akan baca, mari arahkan perhatian kita supaya kita konsentrasi. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk.
Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Yang berbahagialah kita sekalian yang senantiasa hidup dalam mendengar dan juga kita mau melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, selamat hari Pentakosta di hari Minggu ini. Ya, memang selalu hari Minggu itu hari turunnya Roh Kudus. Hari Minggu itu hari apa lagi? Paskah. Itu. Makanya harus terus apinya itu berkobar dalam hati setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan, Juru Selamat, penebus dosa. Dan di hari ulang tahun yang ke-69 ini juga saya mengucapkan happy birthday, Mami. Mana Mami ini? Ya, 69 tahun. Kalau Mami bilang, seperti rasanya belum 69 ya Mami? Seperti rasanya masih berapa Mami? Aduh luar biasa. Seperti 19 Mami bilang. Itu berarti Tuhan kasih kuat, Tuhan kasih sehat hingga detik ini dan ke depan ini. Saya percaya itu. Karena apa? Tidak semua orang bisa mengalami seperti yang Mami alami ya. Mami Ludia Tagunhola, luar biasa. Yang hingga saat ini ya kalau saya jumpai ada kegembiraan, ada sukacita selalu dalam hatinya. Ya. Karena apa? Beliau itu melakukan segala aktivitasnya dengan senang hati, ya, dengan penuh ikhlas. Nah, kita perlu belajar juga dari orang tua seperti ini. Ya. Terkadang kan kita lebih banyak apa? Mengeluh, ya. Walaupun Mami juga pernah mengeluh ya. Pernah juga pasti. Tapi tidak seperti keluhan-keluhan yang melebihi hiper keluhan. Ya. Tetapi selalu dalam kehidupan ini ada semangat juang dalam kehidupan sebagai umat yang percaya. Memang kalau tanggal seperti ini, hari Pentakosta, tepat dengan hari ulang tahun. Tidak semua bisa seperti ini, ada beberapa saja. Ya? Ada beberapa waktu yang ada. Kalau Natal, orang lahir tanggal 25, bisa banyak orang. Tapi biasa kalau pas hari Pentakosta, pas tanggal hari ulang tahun ya, memang bukan secara kebetulan, itu amazing Mami, amazing. Hingga siang ini Mami mengundang kami kolom 3 ya untuk bersama-sama mensyukuri nikmat Tuhan. Memang Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, ketika dalam kehidupan kita memiliki semangat. Karena itu kalau dalam antependium gereja kita itu di gereja saat ini dengan menggunakan warna merah. Ya, kemudian stola yang digunakan tadi merah. Kalau dalam suasana ini, karena suasana ucapan syukur di hari ulang tahunnya Mami spesial putih gitu. Jadi ada sukacita, kemudian ada semangat. Nah, kalau kita punya friend ya, kita punya majelis jemaat ya, itu ada side A side B. Jadi dia tidak perlu khawatir nanti pulang lagi cari. Kalau pendeta, kalau dia salah bawa, nanti pulang dulu cari atau pinjam dulu majelis punya. Nah itu penting dalam kehidupan kita ketahui bersama-sama. Kenapa warnanya merah? Ya itu apinya berkobar, harus terus semangatnya itu. Ya, bukan cuma di hari Pentakosta saja ya. Ada orang menyebut Pantekosta. Yang betul apa? Pentakosta. Pentakosta artinya hari ke-50 ketuhanan Roh Kudus. Itu Penta 50. Nah, baik,
era disrupsi ini memang ditandai dengan kompetisi, memang di hampir semua bidang kehidupan. Di semua bidang kehidupan ya memang ada kompetisi di dalamnya. Era kompetisi selalu ditandai dengan kemampuan seseorang atau juga sekelompok orang untuk bagaimana dia bisa meraih, katakanlah merebut, dalam tanda kutip saya katakan kekuasaan. Nah, kekuasaan itu memang satu tanggung jawab yang diberikan oleh seseorang atau oleh orang lain untuk memimpin. Seperti itu. Mami di sini punya tanggung jawab, betul Mami? Single parent. Tapi luar biasa, beliau memimpin dalam kehidupan keluarga. Sehingga mari kita lihat, orang berkuasa itu selalu ingin mengimplementasikan semua yang menjadi visi dan misi kepada orang yang dipimpinnya. Seperti itu kalau jadi pemimpin. Orang yang berkuasa dalam kepemimpinan Kristen itu dipahami sebagai satu bentuk pelayanan. Karena itu kepemimpinan Kristen bukan bos, tetapi melayani. Nah, itu bedanya. Nah, kekuasaan yang dimiliki dipakai untuk melayani sesama manusia itu yang harus senantiasa diupayakan. Namun demikian, kita harus jujur melihat dan kita melihat fakta yang ada. Kekuasaan itu ditampilkan memang tidak jarang bukan untuk melayani, ya, tapi tidak semua seperti itu, ya. Ada yang memang ya untuk jadi bos, ya. Ini, nah itu dikerjakan ini. Itu kekuasaan yang ada, yang dimiliki oleh pemimpin ketika dalam kehidupan ini dia memimpin, yang semestinya di zaman yang disebut dengan disrupsi ini ditandai dengan berbagai hal yang pasti sangat baik, tapi juga ada hal-hal yang buruk, ada positifnya, ada negatifnya. Kita harus mensyukuri bahwa dengan perubahan-perubahan yang ada, yang dalam kehidupan kita ada banyak hal yang menjadi persoalan yang memang belum bisa terselesaikan di era disrupsi. Orang-orang yang diberi kuasa untuk memimpin baik di bidang keagamaan gerejawi maupun di bidang pemerintahan, politik, hukum, dan lain sebagainya, ya memang tidak dengan mudah menggunakan kuasa yang dimiliki untuk melakukan satu perubahan, ya, dalam bidang kehidupan manusia. Nah, di sana sini masih kita lihat ada, dalam tanda kutip saya mau katakan, ada korban-korban berjatuhan karena kuatnya, dalam tanda kutip juga, kuasa jahat itu yang membawa kehancuran, kebinasaan karena apa? Karena apa? Dalam tanda kutip juga cinta uang. Nah, itu akar dari segala kejahatan itu cinta uang. Tapi bukan berarti uang itu jadi satu hal yang tidak bisa. Siapa yang tidak butuh uang? Pak Riki, tidak butuh uang? Pasti butuh juga toh. Kita mau kemana? Bapak diaken kita juga perlu, ya itu. Apalagi kerjanya di Bapak sebagai kepala pabean. Nah, itu. Jadi harus itu, ya, terbang ke Jakarta. Besok di Jakarta kita rekan kerjanya. Memang itu tanggung jawabnya luar biasa. Kita syukuri itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan, bagian firman Tuhan pada kesempatan ini kita mau memahami bagaimana kekuatan yang mengubahkan, yang bersumber dari Allah. Ya, bersumber dari Allah bagi manusia. Nah, kuasa yang mengubahkan itu bersumber dari Roh Kudus. Roh Kudus yang membawa perubahan bagi seluruh umat manusia, bukan hanya sebagian. Nah, kuasa yang bersumber dari Roh Kudus itu sungguh-sungguh mengubahkan manusia. Nah, kuasa inilah yang semestinya menjadi sentral, menjadi pusat, ya, bagi semua umat manusia jika kita ingin menyaksikan berbagai perubahan, dalam tanda kutip saya katakan, di panggung kehidupan yang ada di dunia ini di era disrupsi. Nah, kalau ini menjadi peran kita sebagai gereja yang mencerdaskan, itu dapat
memberi satu pengharapan bagi kehidupan kita sebagai pribadi maupun sebagai keluarga. Nah, itu. Jadi peristiwa pencurahan Roh Kudus yang ada di Yerusalem itu memberikan dampak yang luar biasa, kuasa kepada para murid dan juga orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Nah, salah satu fungsi dari kuasa yang ada itu adalah apa? Apa? Jadi saksi. Bukan saksi dusta, tapi saksi kebenaran itu. Karena kebenaran itu yang memerdekakan. Selalu saya katakan di situ. Jadilah saksi kebenaran. Menjadi saksi itu memiliki satu keberanian untuk menyampaikan pesan dari yang menyuruh. Siapa yang menyuruh? Itulah Tuhan. Bagaimana kita jadi saksi dengan menceritakan kepada orang lain tentang apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Seperti itu. Jadi di sini kalau kita perhatikan Rasul Petrus ya, dan juga para rasul lainnya, setelah menerima Roh Kudus, dia mulai bersaksi, dia mulai berkata-kata dalam berbagai bahasa. Ya, kalau Mami bahasa hari-hari apa Mami? Kalau dulunya, kalau pas waktu itu ketua Roh Kudus, ada orang Kulawi, dia juga memakai bahasa Kulawi. Ada Toraja, dia pakai bahasa Toraja. Batak, dia pakai bahasa Batak. Sanger, dia pakai bahasa Sanger. Karena itu memang kalau di jemaat kita di sini dari lalu saya seperti sempat bilang kalau hari Pentakosta itu coba kita mulai dengan bukan mempertunjukkan, menyaksikan juga bahwa di Getsemani ini pluralis, ya. Ada apa tadi? Minahasanya, Kulawinya, Torajanya, dan seterusnya. Bisa gunakan dengan bahasa daerah. Baca Alkitab pun demikian. Oh, bahasa Manado. Ini Ibu Ivona lancar dia bahasa Manado toh. Iya, ada Alkitab bahasa Manado. Ya, kita so bilang pangoni marngoninya padengar. Itu saya sudah sampaikan tetapi kamu tidak mendengar. Itu terjemahan bahasa EYD. Ejaan yang disempurnakan. Ya, kita pergi di sana. Kita panggil, mau jalan-jalan, marmoni ni mau. Itu sebenarnya bahasa-bahasa yang bisa, apalagi kalau bahasa Toraja. Ibu pendeta ini bahasa Toraja. Bagaimana Ibu pendeta? Jadi itu dengan bahasa itu. Bahasa Bali juga ada, ya. Ini ada Ibu Ayu ini. Ya, itu peristiwa Pentakosta itu seperti ya, tapi mengerti, tidak bilang mengerti, itu verbalisme namanya. Tapi tahu mengucap, mengerti juga dari ucapan itu kemudian dia laksanakan. Itu luar biasa. Jadi ketika dalam kehidupan kita di hari Pentakosta, tadi kita juga sudah pasti mendengar berita tentang peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya dalam ibadah, dan juga kalau yang belum ibadah pagi, nanti sore juga ada pemberitaan tentang itu. Nah, oleh karena itu, marilah dalam kehidupan ini saya tidak panjang lebar berbicara. Kalau saya berbicara panjang lebar tentang peristiwa Pentakosta itu, apalagi ini kalau tadi ada bilang habis makan mulai datang mengantuk gitu. Saya mau menyatakan bahwa peristiwa Pentakosta menandai sebuah sejarah baru dalam karya selamat Allah kepada umat manusia. Sehingga pencurahan Roh Kudus itu memberi pesan penting dari generasi ke generasi sebagai umat yang sudah diubahkan oleh apa? Roh Kudus. Nah, kita sudah hidup di era disrupsi ini
di mana ilmu dan teknologi ya dengan segala perkembangan yang sudah membawa kemudahan ya dan juga keuntungan di satu pihak, tetapi sekaligus di pihak lain itu juga membawa berbagai hal yang bisa disebut dengan ada kerugian, ada kekhawatiran. Itulah yang disebut dengan dampak negatif pengaruh produk masyarakat yang ada di era apa? Disrupsi ini. Ya. Nah, kita menyadari bahwa produk yang ada di era disrupsi seperti ilmu dan teknologi ini membawa berbagai perubahan di berbagai bidang kehidupan. Ini harus diakui bahwa produk yang ada juga membawa ancaman bagi kehidupan. Apabila kita tidak mampu mengelolanya, apabila kita tidak mampu memanagenya. Marilah dengan kuat kuasa Roh Kudus, kuasa yang diberikan itu menyanggupkan kita mengubahkan dalam kehidupan ini apa-apa yang tidak baik supaya menjadi baik, yang baik supaya menjadi lebih baik, bukan justru sebaliknya. Nah, saya yakin di hari ulang tahunnya Mami yang ke 69 yang pasti dengan semangat muda, nah itu semangat 19 tahun seperti katakan tadi, akan senantiasa membawa perubahan-perubahan dalam kehidupan ibunda tercinta, ibunda terkasih, ibu saya sebut dengan penuh kasih Kristus, Ibu Laudia Tagunuhola. Happy birthday. Ya, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya ada kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah damai, bahagia semata-mata. Amin. Tuhan selalu dimuliakan. Mari kita respon dengan syair lagu. Nyanyikan, nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan, sungguh mulia dan merdu. Firman kehidupan, firman yang terindah, ajarku setia, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Manislah gema Injilnya, firman kehidupan, damai ampunan diberinya, firman kehidupan. Yesus juru selamat, sumber segala rahmat, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Saya dibisikkan tadi dari Ibu Penatua bahwa ada kesaksian dari Ibunda tercinta. Dengan penuh sukacita dan kasih Tuhan, saya silakan untuk datang di sini menyampaikan kesaksiannya. Oh ya, terserah Bunda, mau Mbak Solo, mau Mbak